Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paisah. Tempat tanggal lahir Ngampen, tanggal 3 bulan Januari tahun 1958. Tempat tinggal saya tetap di Ngampen sini. Kula mulai sadean wiwit tahun 69. Nggih, sepengetahuan kula menika ingkang kula ngertosi sade srabi ingkang pertama nggih menika asmane nyun sewu kula kok mboten nganu nggih ning pundi tiyang seneng Mbah Buyute Mbak Indun. Taune sekitar nek kula usia 5 ya. Tahun 65 ya sampun sadean. Belajaripun kula nggih kalih tiyang sepuh-sepuh riyin. Bae kula keren nggih sadean, terus kula kan nyok ngewangi. Setelah mbaipun boten damel lajeng ingkang nerasaken kula. Masalah srabi menika nggih rumiyin kula nggih namung derek-derek nggih sadean, derek sadean. Namung menawi ningali sejarahipun menika wonten sakbanan setiap nisfu Sakban dados sadeanipun namung setunggal tahun sekali. Malam 14, 15, 16 nisfu Sakban. Lah itu napa? Kula nderek sejarahipun kacrios niku menawi wonten piyantun ingkang tasih jomblo lajeng tindak-tindak nika wonten sendang-sendang 7 sendang. Paling akhir sendang Condong Kelurahan Jambu, Kecamatan Jambu. Mangke konduripun tumbas srabi kaciras kangge syarat kesanipun ndek enggal pikatuk judo sepisan. Lajeng wonten melih menawi kagungan putra napa wayah ingkang dereng saged mlampah ngantos 1,5 tahun lebih menika nggih dipun tumbasaken srabi lajeng mangke di napa di penyak-penyake ngoten niku kersanipun enggal saged mlampah. Lajeng sejarahipun malih kula nate wonten pelanggan tumbas srabi menika setiap setahun sekali. Menika alhamdulillah tumbase tenggen kula nika kula tangeti kacrios srabi menika dipe. Setelah garing dekeke nggen pedaringan. Pedaringan menika tempat penyimpanan beras. Nika tinggal tahun sekali di napa? Digantos. Nika piyantune piyantun gerabak. Sejarahipun sadean srabi setiap hari menika sejarahipun nggih sakbanan. Lajeng harianipun kok sadean antos tunggal kalih nika pajeng lajeng nambah terus kadados kathah nika mulai tahun 90-an terus akhiripun kathah ingkang damel kathah ingkang seminat sadean lajeng nate di napa tinggi perhatikan kalian HWK zaman rumiyin menika terus didamelke kios wontenipun kios ingkang tasih asli nggih menika ngajeng pasar kalih ngajeng kelurahan menawi ingkang ngajeng pengadilan sampun dipun rubah amargi damel kangge pekantoran. Terus sanesipun sami damel piyambak-piyambak. Menawi rumiyin srabi menika dipun tumbuk ngangge niki alatipun lumpang. Lajeng berasipun diparingi kelapa dipun tumbuk. Namung menawi sak menika napa walaupun nenten napa selepan dados berasipun dipun selep. Dados kita damel namung tepung dipun adoni kalian santen. Menawi rumiyin kloponipun katut dipun deplok. Dados raosipun nggih tetep benten sae ingkang dipun deplok.
Namung nawi sakmenika ngangge ngaten kula kinten nggih mboten kathah ingkang damel. Margi rekaos to. Nawi bahan baku kangge serabi niku gampil. Amargi namung beras, kelapa, gula aren, terus kayu bakar. Ingkang radi angel menika keren kalian wajanipun nawi mboten enten ingkang ider, kita dadak tumbase wonten pingit. Margi mriki mboten wonten ingkang damel. Nah, kangge perbedaan sakban kalian ingkang dipun sadi sakmenika menawi rumiyin sadinipun mboten mawi kuah. Terus warna serabi namung warna coklat kalian putih. Coklatnya dari gula aren. Kenapa kita pakai gula aren? Gula aren itu manisnya lebih tajam. Terus ada aromanya harum. Tapi kalau gula kelapa itu rasanya agak asin, jadi kurang cocok buat makanan. Nih, bahan kangge pembuatan serabi utama nggih menika beras Jawa atau cempong nggih, bukan ketan. Terus kelapa. Ada kelapa. Lalu gula aren, gula putih untuk menambah manisnya rasa serabi itu. Terus untuk pewarna hijau kita pakainya daun suji, daunnya suji seperti ini. Terus daun pandan. Daun suji itu hijaunya agak tajam. Kalau daun pandannya aromanya pakainya. Kangge peralatan nomor setunggal lumpang. Nomor kalipun alu. Lajeng ayaan untuk tepung yang sudah ditumbuk. Terus panci untuk tempat tepung. Kalau ini saringan buat nyaring santan yang nanti buat kuah atau buat adonan. Parut untuk marut kelapa. Lalu ini manci yang seperti ini buat takaran air untuk mengadoni 1 kilo beras, 2 rantang air. Terus garam 1,5 sendok makan. Kalau gula aren 1 kilo bahan, 1/2 kilo gula aren, 1/2 kilo gula putih. Itu untuk bahan-bahannya. Alatnya yang tadi tambahi tungku yang dari tanah liat. Sotel sama sapu kuasnya itu dari ijuk kelapa. Kebanyakan itu kalau buat dari dulu membuatnya dari merang padi. Tapi sekarang kan padinya enggak di jadi blower itu kan enggak ada merangnya. Sekarang pakainya ijuk kelapa. Kangge ndasarke serabi ingkang sampun dados menika nganggene tenong. Tenongna bahanipun saking bambu. Nggih sakniki sampun enten perkembangan ngageme napa? Plastik ning ingkang paling tradisi nggih ingkang saking bambu menika. Ingkang pun dasaraken dhateng landi. Kangge pembuatanipun sepisan nggih menika tepung beras kalih kelapa dan
Terus langsung sekalian, langsung pun tutu ngaten. Sampunipun kita tumbuk, kita ayai tepungipun. Sampunipun diayai, lajeng kita marut klopo kangge santenipun. Sampunipun nika pun peres. Apa parut di peres. Lajeng kangge adonan. Padahal terlalu besar. Oke, banyak. Banyak. Adonan pertama tepung sama garam. Santen ingkang paling pertama buat adonan. Ada gedenya. Dados anggenipun ngadoni mboten sekaligus air banyak di. Tadi kan ada aturan 1 kilo 2 rantang. Tapi dari sedikit demi sedikit biar adonannya lebih matang. Niki adonan sampun dados, sak sampunipun adonan dados terus dituangi air yang sudah mendidih. Sambil diaduk. Kan dados adonane setengah mateng punan. Nah, ini adonan sampun dados, terus nanti dibagi menjadi 3. Yang 2 manis hijau sama coklat gula aren. Gula aren kita buat dulu
jadi juro. Masalahipun ning kula dadekke ngeten kan saged disaring. Nek mboten disaring kan gendhesnya enten regetipun. Iki. Mangke dadi 3, yang 1 putih. Masalahipun nawi dibakar niku ngangge enten gendhise dibakar mboten saged nganu gosong to. Dados dasar utama putih. Dasar utama putih. Nanti dituang yang putih, ditambah hijau atau coklat. Itu sudah jadi. Setelah adonan jadi, kita bagi 3, dijadikan coklat. Ini yang coklat 1, yang 1 hijau, yang hijaunya tadi dari daun suji dan pandan. Ini. Terus yang putih jadi 3. Namun nggih nate didamel topik liyan sanesipun mak pakai nangka. Bisa. Setelah itu kita tuangkan. Ini belum mateng. Jadi cara membakarnya, pertama yang putih dulu. Yang putih. Setelah yang putih, kalau mau coklat yang coklat. Tutup, ditunggu sebentar sekitar 5 menit, nanti bisa diambil. Sudah jadi, kita buka ini, terus kita susruk pakai sopir lagi. Terus kita tambah lagi, kita sapu dulu biar kotorannya nah. Kita tuang lagi yang putih. Terus ini warna hijaunya. Kalau kita pakai wajan aluminium atau besi, itu serabinya tidak bisa ini berlubang-lubang. Seperti telur dadar. Toh. Tapi kalau ini kan pakainya tanah liat. Jadi panasnya stabil atas dan bawah. Jadinya bisa berlubang-lubang pertama, kedua tidak lengket. Karena tidak lengket karena tadi adonan sama pakai santan yang kanil. Menawi kangge dasar atau dasarnya itu selalu tenong. Itu sejak dulu waktu saya kecil belum tahu pakai jual serabi itu, orang-orang dulu sudah pakai tenong. Tenongnya dari bambu. Ini dari bambu karena rupanya gini dibalut sama plastik sama apa? Aslinya ya tenong bambu. Untuk penyajian setelah asap yang dimasak itu sudah hilang. Kalau asapnya masih ada, itu menguap di dalam, akhirnya ngembun gitu. Jadi kalau sudah ditaruh di sini itu asapnya sudah hilang. Serabi ini sama namung saged tahan paling lama 24 jam. Karena pembuatannya kan tanpa bahan pengawet, tanpa ada pengembang. Kalau apung kan ada bahan pengembang, akhirnya bisa ngembang. Tapi kalau serabi enggak. Tapi tetap jadi, bisa jadi gini tadi. Ya saya nah ini. Terus
daya tahannya hanya 24 jam. Maka kalau apa ya, mau di biar awet gitu, caranya bagaimana, tapi padahal banyak yang minta saya tidak pakai pengawet gitu. Jadi dari paguyuban Serabi tetap alami semua, tidak ada bahan pengawet, tidak ada bahan pengembang gitu. Maka kalau kita ditanya dari konsumen ya datanya bagaimana, apa 24 jam tidak ada itu. Kalau mau dimakan pagi, kalau masih pagi monggo, tapi kalau sampai siang jangan sampai gitu. Jadi saya pesan gitu. Penyajian untuk dimakan di sini. Ini satu tumpuk ini sudah 5, jadi 1 porsi. Bapaknya Pinara. Mana? Ada yang mau dimakan di mobil, di jalan, saya sediakan ini, cup. Kalau makan di mobil, di bawah dalam perjalanan. Terus kalau mau dibawa pulang. Jadi digawe itu timbah bekmu. Ayo. Apik ku ya, Nak. Apik. Ya. Ini kalau mau dibawa pulang buat oleh-oleh yang perorangan, kita kemas dengan mika. Terus ada lagi kalau mau buat oleh-oleh kok tidak perorangan, kita sedia kedus. Ini bisa 3 porsi, bisa 4 porsi. Terus kuahnya bisa sendiri. Jadi saya selalu siap. Saya sering tanya mau oleh-oleh buat oleh-oleh perorangan atau enggak. Kalau perorangan kita buat porsinan mika. Terus kalau mau menjenguk orang sakit, nah itu saya bawakan kedus, kan agak luas gitu. Kalau mau dimakan di mobil, kalau pakai mika kan nggak baik, nggak bisa. Terus saya sediakan cup. Jadi persediaan saya selalu ada untuk konsumen. Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Yuvitasari. Saya sebagai Ketua Paguyuban Serabi Mekar Lestari di lingkungan Kelurahan Ngampen ini. Saya ingin bertujuan menjelaskan Paguyuban Serabi ini diadakan bertujuan untuk kita merangkul semua anggota Paguyuban Serabi agar semua tertata rapi dan menjadi rukun antara satu penjual ke penjual yang lain, dan kita itu bisa menata secara tidak langsung, kita itu memperbaiki agar serabi itu bisa menjadi maju dan lebih baik lagi. Seperti kita akan mendirikan Paguyuban Serabi Mekar Lestari, yaitu untuk melatih kita juga sebagai ibu-ibu untuk perkoperasian. Kita ada simpan pinjam, ada tabungan untuk setiap tahunnya ada, dan untuk dana sosial untuk kita para anggota serabi yang masuk rumah sakit, kita akan bantu dengan dana sosial itu. Di Paguyuban Serabi kita juga ada aturan itu yang kita sepakati bersama. Dari anggota kita mengadakan pertemuan, terus kita mencari solusi, kita mencari titik terang, dan kita menemukan aturan itu dan sudah disepakati dan setuju bersama. Aturannya yaitu untuk hari biasa kita membuatnya cukup 1,5 kilo, habis kita pulang. Kalau seandainya kurang, kita tidak boleh mengambil ke teman yang melompat atau kita menyeberang jalan jika teman di sebelah kita masih ada. Kita ngambilnya itu kalau kurang kita ngambilnya di sebelah, dan kita juga tidak boleh kalau habis mama adik kita atau saudara kita yang jualan di keletan warung kita itu tidak boleh pindah, jadi kalau sudah habis ya pulang. Terus kalau untuk hari besar kita tidak pernah membatasi berapapun pembuatannya, karena memang pembeli itu datangnya dan kebanyakan di hari-hari besar itu ramai sekali. Dan untuk hari Minggu serta hari libur kita membatasinya hanya 2 kilo. Tidak boleh membuat lagi. Kalau sudah ya kita pulang. Pembatasannya seperti itu. Untuk anggota paguyuban kurang lebih ini ya, yang selama reorganisasi kita masuk kurang lebih 85 orang. Dan untuk para penjual serabi ya, saya mengharapkan itu semua kita rangkul untuk masuk ke paguyuban, biar nanti itu tahu ada harganya berapa, terus caranya berapa, gimana aturannya. Jadi yang tidak ikut anggota ya kita rangkul bersama-sama, kita ajak masuk paguyuban juga. Dan untuk Paguyuban Serabi Mekar Lestari ini sudah berdiri dari tahun 1990, awal mula orang berjualan. Kalau dulu berjualannya kan di bulan Sa'ban, kalau sekarang dijadikan mata pencarian setiap hari, dan saya sudah menjadi generasi untuk kepengurusan ketiga kalinya. Jadi yang pertama tahun 90, terus yang kedua itu ketuanya Ibu Rumiati, terus yang ketiga ketuanya saya. Terus dampak dari adanya paguyuban ini, kalau dulu kan paguyuban serabi belum tertata, ruangannya tuh warung-warungnya tuh kayak masih emplek-emplek, pakai lampunya lampu petromak. Nah kalau sekarang alhamdulillah paguyubannya sudah tertata, penjualannya juga tempat-tempatnya sudah tertata, dan semua sudah diperbaiki dengan baik daripada yang tahun-tahun lalu. Dan saya sebagai Ketua Paguyuban Serabi Mekar Lestari mempunyai keinginan dan permintaan, jangan sampailah serabi Ngampen yang sudah menjadi makanan ciri khas yang dari dulu, makanan tradisional, menjadi mati hanya karena ada adanya perbaikan jalan, ada jalan tol, ada jalan lingkar, dan sedikit kurangnya dari para pengunjung yang ingin membeli serabi karena tidak tahu daerahnya. Dan kalau bisa serabi itu nanti ditingkatkan itu menjadi, kalau bisa biar tidak punah, menjadi wisata kuliner serabi Ngampen sebagai makanan ciri khas Kabupaten Semarang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wai Cahyono, umur 36 tahun. Pada kesempatan kali ini saya sebagai generasi muda sekaligus narasumber yang menjelaskan tentang serabi dan tradisi Sa'banan.
Ya, Serabi Ngampin sudah ada sejak zaman kolonial. Menurut beberapa penuturan warga yang sudah saya temui, sudah saya wawancara, Serabi Ngampin sudah ada sejak dulu. Sejak zaman penjajahan, Serabi Ngampin sudah terkenal. Kemudian untuk Serabi Ngampin dijual secara umum itu di sekitaran tahun 70-an. Itu juga sebagai pesanan saja ketika pada saat orang yang menginginkan untuk makan serabi, mereka meminta pedagang serabi yang biasanya cuma ada setahun sekali untuk membuat Serabi Ngampin. Serabi Ngampin dalam tradisi Sabanan sangat penting sekali karena serabi merupakan penutup dari acara Sabanan, di mana para pelaku ritual tersebut diharuskan dan diwajibkan setelah mandi di 7 mata air, diwajibkan untuk memakan Serabi Ngampin sebagai penutup dan sebagai pelengkap dari tradisi Sabanan tersebut. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dari Serabi Ngampin selain dari nilai budaya, nilai sosial, dan nilai ekonomis. Serabi Ngampin juga banyak mengandung sisi-sisi budaya, yaitu mulai dari bahannya, mulai dari pembuatannya, pengemasannya, baik secara tradisional maupun secara modern. Serabi Ngampin banyak sekali mengandung makna. Salah satunya yaitu sebagai makanan khas, makanan penutup dari ritual yang ada di daerah Ngampin dan Jambu. Pengaruh Serabi Ngampin terhadap ekonomi, sekarang banyak sekali Serabi Ngampin yang dijual di harian sehingga mengangkat perekonomian yang ada di sekitaran warga Ngampin. Kemudian pengaruh serabi terhadap sosial, budaya, dan agama. Serabi ini merupakan bagian dari sosial budaya yang ada di sekitaran Ambarawa dan sekitarnya. Sehingga serabi menjadikan makanan yang mempunyai nilai historis, mempunyai nilai budaya, dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk warga Ngampin dan sekitarnya. Serabi Ngampin memang sangat terkenal sekali, terutama di daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Selain yang dijajakan di Kelurahan Ngampin, Serabi Ngampin juga sudah dijajakan di beberapa daerah di luar Kelurahan Ngampin, terutama untuk serabi yang dijajakan langsung oleh para pedagang serabi di dalam Mika. Itu penyebarannya sudah sampai ke Semarang, Salatiga, Magelang. Dan serabi ini sendiri walaupun dengan tren dengan nama Serabi Ngampin, untuk penyebaran serabi ini sudah sangat meluas, dan untuk konsumsinya juga bahkan dari luar daerah yang sengaja datang ke Ngampin untuk menikmati nikmatnya serabi yang dijual di Ngampin tersebut. Serabi selain menjadi makanan khas atau kudapan khas di daerah Ngampin, serabi juga mempunyai makna. Salah satu dari makna serabi sendiri, banyak yang bercerita bahwa serabi itu adalah sarononing rabi atau keinginan untuk menikah. Jadi banyak sekali yang percaya bahwa setelah makan makanan serabi, mereka akan dekat dengan jodohnya, akan dilancarkan segala urusannya. Bahkan ada beberapa warga yang percaya bahwa serabi yang ditaruh di dalam lumbung padi, insya Allah akan menjadikan lumbung padi itu tidak habis-habis, alias lumbung padi tersebut akan terisi terus oleh padinya. Serabi Ngampin juga dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit, bagi mereka yang percaya. Bahkan serabi juga menjadi sarana ritual ketika seorang anak sedang melakukan ritual tedak sinten atau pertama kali menginjak ke bumi.
Ya, serabi yang dahulu sama yang sekarang memang ada beberapa perbedaan mendasar, mulai dari sisi pembuatannya, sisi penyajiannya, bahkan dari sisi ukurannya. Kalau serabi dulu disajikan tanpa menggunakan kuah atau juruh, tapi kalau serabi yang sekarang sudah menggunakan kuah atau juruh. Kemudian serabi juga tidak mengalami pergeseran makna yang dulu dipercaya untuk mencari jodoh sebagai salah satu cara atau tujuan untuk mencari jodoh, sekarang masih sama. Yang menjadi perbedaan, kalau dulu serabi hanya hadir di 3 hari selama 1 tahun, tapi kalau sekarang serabi bisa ditemukan sepanjang hari dalam 1 tahun. Di sini kami juga melakukan beberapa pembinaan ke generasi muda, terutama di SMP-SMP yang ada di sekitaran Ambarawa. Kami di sini melakukan upaya pembinaan yaitu dengan menggunakan serabi klasik, yaitu serabi yang memang dahulu dibuat oleh para leluhur kita, yaitu dengan cara tradisional, baik dari pembuatan tepungnya masih menumbuk, kemudian untuk santannya kita juga masih menggunakan alat-alat tradisional semuanya, sehingga kita mencoba untuk mengajarkan, mengedukasi kepada generasi muda bahwa serabi merupakan salah satu dari warisan leluhur adat istiadat yang ada di sekitaran Ambarawa dan Jambu. Perbedaan serabi dengan apem. Kalau serabi dari sisi bahannya kita tidak menggunakan pengembang, tapi kalau apem ada pengembangnya. Kemudian dari sisi pembuatannya, kalau serabi kita masih menggunakan keren dari tanah liat, kalau apem sudah menggunakan wajan dari besi, sehingga untuk ketebalannya, untuk rasanya juga akan berbeda. Ada beberapa keterbatasan dari serabi, terutama yang dijual di daerah Ngampin. Yang pertama yaitu adalah kendala dari perparkirannya, yang kedua adalah kendala dari packingnya dan dari pengemasannya, dan yang ketiga adalah tidak keserasian rasa dan ukuran dari masing-masing penjual, karena setiap penjual mempunyai resep sendiri, mempunyai rasa sendiri, dan mempunyai cara sendiri dalam memasak serabi. Besar harapan kita, harapan kami bahwa serabi akan tetap lestari, generasi muda akan mengenal lagi tentang makanan khas yang ada di daerah, terutama serabi, sehingga ke depan serabi tidak akan mati, serabi akan tetap lestari, dan serabi akan tetap dikonsumsi. Dan besar harapan dari kita, dari generasi muda yang ada di Kelurahan Ngampin, bahwa serabi akan menjadi warisan budaya tak benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Prapti Retnaningsih SOS MM, selaku Kepala Kelurahan di wilayah Kelurahan Ngampin ini, dan akan sedikit bercerita tentang terkait adanya serabi Ngampin menika. Untuk serabi Ngampin memang sudah ada sejak zaman saya kecil. Sejak saya kecil sekitar tahun 1970-an dulu masih merupakan adat sejarah untuk teman-teman jomblo, kalau anak-anak sekarang nyebutnya teman jomblo, untuk mencari jodoh. Saat ini kondisi lapak serabi Ngampin sudah terwadai dengan satu paguyuban, yaitu serabi Ngampin yang bernama Mekar Sari. Mekar Sari dengan anggotanya kurang lebih sekitar 72 pedagang serabi. Kemudian untuk lapak yang ada sekarang saat ini sementara masih ada di pinggir-pinggir jalan, di bahu jalan, yang
Ya sebenarnya menurut kami masih tidak kurang nyaman ya untuk para pengunjung yang ingin dahar serabi. Untuk upaya pelestarian kami saat ini sementara ya kita gunakan untuk ketika kita ada tamu, kemudian kita kalau ada kunjungan kemana kita bawakan oleh-oleh serabi, kemudian juga ada kegiatan dari anak-anak muda Karang Taruna berupa festival festival untuk pembuatan serabi, dan salah satu dari warga kami Mas Wahid ini juga berupaya untuk membantu pelestarian serabi dengan karena beliau ada di bidang wisata, membawa teman-teman pariwisata untuk bisa mampir di Kelurahan Ngampen untuk menikmati serabi khas Ngampen. Itu juga salah satu pelestarian upaya kami. Dan kami saat ini juga sedang mengupayakan untuk serabi Ngampen itu menjadi ikon dan juga berusaha untuk menjadi hak paten. Hak patennya serabi Ngampen kami sedang berupaya, dan baru kemarin kita sampaikan ke Kemenhum beberapa dokumen sudah kita kirimkan, dan mungkin sebentar lagi kita ada kolaborasi juga dengan upaya dari teman-teman budayawan untuk pelestariannya, yang kemarin akan direncanakan ada kegiatan yang dulu pernah ada, yaitu Saban yang setiap tahunnya dilaksanakan sebelum menjelang bulan Ramadan, dan mungkin untuk di tahun 2005 nanti kita akan adakan kegiatan Sabanan niko, yang nanti juga mengikut sertakan dari seluruh teman-teman paguyuban serabi. Terkait dengan pembinaan dari teman-teman pedagang serabi ini, sementara kami baru pernah beberapa kali dari UMKM Dinas Perindakop itu terkait untuk pembinaannya, dan juga ada beberapa bantuan dari Basnas dari kecamatan, dan untuk pembinaannya sementara ini dari teman-teman paguyuban serabi mengadakan pertemuan bulanan yang rutin, dan sambil berbincang untuk ke depan mau kemana ini ke teman-teman serabi. Memang saat ini kami baru punya pemikiran karena lokasi teman-teman pedagang serabi kami memang di pinggir jalan. Nah, kami juga berpikir bila suatu saat nanti ada pelebaran jalan atau gimana, kita juga berpikir mau kita kemanakan teman-teman pedagang serabi ini. Nanti mungkin perlu kita koordinasikan, kita konsultasikan kembali dengan teman-teman di tingkat kabupaten. Untuk selanjutnya untuk rencana pengembangan pemasaran juga dari serabi meniko, ada beberapa usul, saran dan masukan terkait untuk pengunjung yang mungkin belum tahu di mana wilayah Ngampen dan serabi. Mungkin kita akan buatkan tanda atau gerbang masuk untuk wilayah Ngampen, dan mereka akan tahu bahwa ini sudah memasuki wilayah Ngampen dan mengenal dengan serabi Ngampennya. Terima kasih, matur suwun. Untuk selanjutnya kami berharap dari hasil serabi Ngampen ini sebagai warisan budaya bisa diusulkan dan ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Nama saya Bramantio Agus Saputra, SS. Saya sebagai pamong budaya di Kabupaten Semarang, khususnya di wilayah Ambarawa dan Bandungan juga sih. Untuk upaya pelestarian kita dan bersama masyarakat tentunya sedang mengupayakan menghidupkan kembali tradisi yang ada di masyarakat. Di antaranya ada tradisi Sakbanan yang itu erat kaitannya dengan serabi Ngampen sebagai kuliner khas di Ngampen, dan itu hidup bersama-sama, sehingga upaya untuk menghidupkan kembali tradisi Sakbanan itu menjadi penting, sehingga masyarakat
mengetahui bagaimana proses perkembangan serabi Ngampin sebagai kuliner khas di Ngampin berikut dengan sejarah yang melekat di masyarakat. Dan tentu saja memproduksi serabi ini dengan mengikuti perkembangan zaman. Artinya serabi klasik yang selama ini kita kenal hanya warna putih yang gurih itu dan gula Jawa yang berwarna coklat, sudah ada pengembangan berupa aneka varian rasa. Seperti kemarin kita pernah ada acara juga di Lonjong ya, di lingkungan Lonjong itu juga sudah dicoba untuk membuat serabi rasa durian misalnya, kemudian ada rasa pisang dan varian-varian lain yang diminati mungkin oleh anak zaman sekarang, sehingga serabi ini sebagai kuliner yang sudah sangat lama juga diminati oleh generasi sekarang. Saya kira itu. Dalam usaha pembinaan atas nama pemerintah sih sepertinya belum pernah ada yang terkait dengan langsung dengan produk makanan atau produk kuliner. Tapi saya tadi sebutkan sebelum ini bahwa kita sebagai perwakilan representasi dari pemerintah Kabupaten Semarang selalu mensupport, mendukung upaya-upaya masyarakat untuk menghidupkan kembali upacara-upacara adat yang erat kaitannya dengan produk-produk yang tidak langsung berkaitan dengan upacara adat. Misalnya ketika upacara adat Sakbanan itu sangat erat kaitannya dengan produk kuliner serabi Ngampin. Secara tidak langsung ini akan mengangkat produksi serabi Ngampin sehingga dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau langsung bagaimana workshop pembuatan serabi Ngampin, saya kira itu belum pernah dilakukan, tapi kita bisa melakukan hal-hal lain untuk mendukung hal itu. Mesti ini dilakukan oleh pengambil kebijakan. Kalau saya sebagai pamong budaya, artinya sebagai pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang, sebisa mungkin untuk mendorong masyarakat untuk mereka melakukan aksi sendiri dan kita mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Tinggal nanti pengambil kebijakan di tingkat struktural, pejabat di pemerintahan Kabupaten Semarang harus mempunyai pola yang tepat bagaimana serabi Ngampin yang nanti akan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda menjadi benar-benar bisa diwariskan oleh kepada anak cucu kita. Untuk mendukung produk-produk khas kabupaten, di beberapa kesempatan pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Semarang dan jajarannya selalu menekankan dalam setiap kegiatan, jika ada kita mengadakan makanan misalnya, itu disarankan untuk menggunakan makanan-makanan khas, makanan-makanan olahan masyarakat setempat. Jadi ini kebijakan yang mungkin tidak tertuang dalam peraturan apapun, tapi ini selalu digaungkan oleh pimpinan daerah untuk menggunakan makanan tradisional dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Besar harapan kami untuk serabi Ngampin ini bisa ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, karena banyak sekali kandungan-kandungan di luar kandungan olahan itu sendiri terkait dengan kepercayaan-kepercayaan yang beredar di masyarakat. Itu merupakan kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia, terutama di sekitar Ngampin. Tidak hanya berupa makanan, tapi serabi Ngampin ini dipercaya bisa untuk misalnya menyembuhkan penyakit, untuk syarat-syarat tertentu bagi yang mempercayainya. Ini menjadikan serabi Ngampin ini tidak hanya kita maknai sebagai sebuah makanan, tapi erat kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di masyarakat dan sejak dulu masih dipercaya sampai hari ini. Saya tadi sempat ngobrol dengan Bu Paisa bahwa masih ada orang-orang yang memanfaatkan
serabi ngampin ini untuk kepentingan-kepentingan ritual tertentu. Nah, ini kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di masyarakat terkait dengan serabi ngampin. Saya kira ini harus diwariskan kepada anak cucu kita sehingga tidak lupa akan tradisi yang beredar, tradisi yang sudah dipercaya turun-temurun sampai saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan dan kita bisa mewariskan serabi ngampin ini ke anak cucu kita. Serabi ngampin ini cukup khas ya. Saya pernah hidup di tempat berbeda, jauh dari Ambarawa, juga ada serabi, tapi tidak seperti di sini. Di sini serabi ngampin tidak dipandang hanya sebagai makanan, tapi erat kaitannya tadi dengan kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di sini. Sakbanan itu sangat erat kaitannya dengan serabi ngampin. Serabi ngampin dipercaya bisa mengobati banyak penyakit, bisa untuk kepercayaan orang untuk upacara-upacara misalnya supaya anak cepat berjalan. Itu tadi ada cerita, ada orang beli serabi kemudian supaya anaknya cepat berjalan, kakinya terus diinjak-injakkan serabi itu diinjak-injak. Dan kita lihat beberapa sesaji juga pernah ada yang menampilkan serabi itu di dalam sesaji itu. Selain kita tahu ada kemennya, ada kembang, ternyata juga ada serabi di situ. Jadi serabi di ngampin ini ya, tidak semua serabi itu tidak hanya kita pandang sebagai makanan belaka, tapi di situ terkandung kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Dan ini memang serabi ini harus kita ingat, bahannya juga bahan pokok yang sejak dulu orang pasti punya. Orang dulu itu selalu punya semacam tandon itu, beras, kelapa, gula Jawa itu pasti ada. Dan itulah yang diolah menjadi serabi ngampin. Itu kan sebenarnya makanan pokok kita selain nasi, karena bahan dasarnya sama. Ya, itu adalah dasar pemikiran saya kenapa serabi ngampin ini penting untuk kita sebagai bangsa Indonesia nguri-nguri. Ya, pemerintah kalau bisa menetapkan serabi ngampin ini sebagai warisan budaya tak benda. Seperti itu.